lupa channel YouTube-nya Jamaah Ta'awun. Like, share, and subscribe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala qadina bil mu'minin. Fasbaha bi ni'mati ikhwana walladhi jama'ahum bidahidi wal imani wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul aliyyul azim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul karim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Hadirin jamaah tahun yang berbahagia pada malam hari ini, marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita, utamanya sekali yakni nikmat iman, Islam, kemudian ihsan dan juga kesehatan, baik sehat jasmani rohani. Insya Allah pada malam hari ini kita diberi oleh Allah kesehatan jasmani, bisa bertemu muka di rumahnya saudara kita, yaitu saudara Rudi, dengan keadaan sehat walafiat, selamat di dunia wal akhirat. Yang kedua, semoga salawat salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil, termasuk yang hadir pada malam ini. Moga-moga dengan dihidupkannya sebuah kegiatan Masjid Taklim ini sebagai sarana penghantar ini kehidupan kita selanjutnya, yaitu menuju kehidupan selamat, menuju kehidupan damai, yaitu dimulai dari dunia, Pak, insya Allah nanti diteruskan sampai di akhirat. Saudara hadirin sidang jamaah tahun yang dimuliakan Allah, pada saat ini alhamdulillah kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah, di mana Jamaah Ta'awun ini sudah lahir beberapa tahun, dan alhamdulillah sampai detik ini, mungkin persisnya tanggal tahunnya saya sudah agak lupa, tapi yang jelas sudah beberapa tahun. Sampai detik ini sudah berumur lama, sehingga perkembangan ya kita dalam menghidupkan agama Allah, menjaga agama Allah menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama-sama, dari diri kita masing-masing, kemudian menjadi imam sebagai pemimpin keluarga kita melewat yaitu dinul haq Islam. Insya Allah inilah salah satu jalan untuk mengangkat derajat kita sebagai hamba Allah, manakala kita benar-benar yaitu menghidupkan agama Allah, derajat kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manakala derajat kita bisa turun lebih rendah daripada derajatnya hewan, manakala kita agama kita mati ataupun tidak hidup dalam sanubari setiap umat muslim di dunia ini. Oleh sebab itu alhamdulillah hadirin sama ta'awun dimuliakan Allah, momentum saat ini memang saatnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan.
Artinya di lapangan yang sekarang ini kita sebagai umat muslim wadahnya memang benar-benar kita upayakan betul. Wadahnya termasuk Baitullah atau rumah-rumah Allah ini sudah luar biasa sekarang, sudah menjamur. Dari awal-awal kisaran tahun 1997 ini di perumahan Pondok Indah ini masjid masih mudah dihitung, masjid musola masih mudah dihitung. Nah, sampai saat ini terbukti karena banyak yang terkait dengan perlombaan kebaikan, dimulai dari pembangunan fisik. Tempat-tempat ibadah sekarang sudah memegang, ya, sudah banyak yang megah-megah, kokoh, kuat, nyaman, di dalamnya dingin, sejuk. Tetapi hal ini juga menjadikan kewaspadaan bagi kita sebagai umat Islam, bagaimana kita mengembalikan fungsi, ya, mengembalikan fungsi sarana yang diberikan oleh Allah, bahwa dari masjidlah kita mengorbitkan kader-kader yang handal untuk memegang teguh kalimatullah, yaitu la ilaha illallah. Ini benar-benar mempunyai misi Rasulullah yang telah dimulai, diawali, yaitu misinya Rasulullah SAW. Pada saat itu, ya, pembukaannya Rasul di awal Islam itu hanya menauhidkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kemudian menerangkan bahwa amal yang baik itu akan berbuah pahala, pahala itu akan berbuah surga menurut syariah Islam yang dibawakan oleh misi Nabi kita belasan tahun untuk memperjuangkan ketauhidan itu. 13 tahun namanya di Mekah ada. Kemudian bagaimana manusia saat itu disuruh beriman kepada Allah, suruh beriman pada Allah, kemudian dinyatakan surga. Kan bagaimana pembuktian Rasul supaya orang ini imannya bisa menjadi rekrutan jamaah. Pada saat itu awal Islam yang disponsori oleh Nabi kita Muhammad SAW tidak semudah sekarang ini. Dan dulu ada, ya, dari rumah ke rumah, dari bisiri sampai lama-lama menjadi jahar, dari yang lemah lama-lama menjadi kuat, sehingga bisa floor seperti sekarang ini bisa terbuka, mudah orang untuk beribadah tanpa berhalangan. Namun demikian hadirin jamaah ta'awun yang dimuliakan Allah, kalau kita timbang, kalau kita rasakan, ya, disuruh, ya, kita itu diberi beban untuk melaksanakan sholat itu, padahal makan waktu kurang lebih sekali waktu itu 5 menit sampai 10 menit katakan begitu. Tetapi dengan disuruh bekerja yang menghasilkan uang, katakan beratnya seperti apa, kalau ditimbang itu rasanya kok berat untuk melaksanakan sholat ini ya jujur saja gitu. Jadi kalau katakan kita evaluasi, kenyataannya walaupun hanya 5 waktu sehari semalam itu rasanya kalau kesungguhan kita itu ada penurunan dan keyakinan kita itu benar-benar kafah, memang rasanya timbul sebuah gangguan yang timbul malasnya, timbul beratnya dan sebagainya. Ini merupakan salah satu tantangan rohani kita. Butuh belum kita melaksanakan, yaitu pendirian wajib, yaitu syariah Islam sehari semalam 5 kali itu. Ini memang butuh juga perjuangan. Oleh sebab itu, karena Fastabiqul Khairat ini melaksanakan sebuah perlombaan, ya, supaya yang perlombaan itu berakhir dengan punya prestasi. Jadi ada
reaksi, ada kreasi, kemudian berakhir punya prestasi. Prestasinya orang Islam apa? Manakala yang mau menjaga Islam dengan qayyim, dengan agama yang lurus ini, ya prestasinya nanti akan berbuah surga. Dan surga itulah tempat kembali terbaik sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu memerlukan sebuah perjuangan dan kesungguhan yang betul-betul kita upayakan. Dan selanjutnya jamaah ta'awun yang dimuliakan Allah, sekarang ini sudah kita masuk di era teknologi yang banyak sekali. Kadang-kadang itu bisa membonsai kemurnian Islam, disadari ataupun tidak. Nah, kita sebagai umat Islam, pemegang tongkat estafet Dinul Qayyim Islam ini, kita harus belajar untuk kepekaan. Bagaimana Islam kita itu sekarang sudah, katakan kemampuan dayanya itu sekarang sudah terbonsai. Banyak yang terbonsai. Namun demikian kenapa? Kita tahu, kita dengar, tapi karena kekuasaan kita, ulama kita tidak mampu untuk merubah keadaan yang berjalan sekarang ini dengan teknologi, dengan umaroknya dan sebagainya, sehingga apa? Kelemahan kita nampak sekali. Pada saat kalau kita akan mengembalikan kepada kemurnian Islam pada awal seperti itu, memang ya rasanya akan bisa seperti ini. Awal-awal Islam di bawah misi oleh Rasul itu seakan-akan bahwa agama itu kayak membawa bara api. Nah, sekarang ini sarananya sudah diberi kemudahan, namun etikot, cara pelaksanaan syariah kita banyak yang terbonsai oleh aturan-aturan umarok sekarang. Orang-orang yang berkuasa sekarang, ya Islam kita ini tinggal kita apa diam saja, apa bagaimana kita mensikapi agar bisa mengembalikan tongkat estafet dari Rasul, kemurnian Islam itu benar-benar terwujud dalam diri kita, kemudian hidup dalam keluarga kita, dari hal sekecil apapun. Kalau kita melalui rel-rel agama yang dicontohkan oleh Nabi, insya Allah walaupun sekecil apapun itu tidak ada yang sia-sia. Karena agama itu jangan melihat besarnya, kecilnya. Kemudian kenapa demikian? Nabi mengatakan sekecil apapun kalau itu agama dan ada dasarnya, itu akan membawa sebuah manfaat yang sangat berguna di hadapan Allah kelak atau di akhirat Allah. Kemudian hadirin jamaah ta'awun yang dimuliakan Allah, khususnya pembina kita dulu mulai awal akhir dari dipimpin oleh Ustaz Jo'ud dan sahabat-sahabatnya yang sekarang sampai sekarang masih eksis. Semoga ya bisa kita merasakan ya dengan adanya teknologi ini, bagaimana dengan angin teknologi yang memang seakan-akan menggempur kemurnian Islam, kita harus peka terhadap diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Bagaimana supaya kita tidak terradiasi dengan yaitu musuh-musuh Islam. Ini salah satu proyek besar bagi kita saat ini. Ya, beberapa contoh banyak. Kalau yang naskotiknya dasar hukum sholat, luruskan sab sholat, karena lurus dan sholat, lurusnya barisan sab sholat merupakan salah satu syarat sholat. Tapi sekarang gimana? Di mana-mana diik. Kemudian saya nyoba di sini yang diik itu tempatin, maksudnya biar ikut merapat shopnya, saya disinggang gini. Ini apa namanya?
tugas kita bagaimana, apalagi yang nggak tahu ya sikut aja gitu kan, berarti sudah mematikan, membonsai hukum yang mestinya dilaksanakan seperti itu. Padahal banyak lagi sekarang, cuma ada yang terasa, ada yang tidak, ini ada yang peduli, ada yang tidak, ya, dan sebagainya. Itulah kenyataan sekarang. Kemudian hadirin jamaah tahun yang dimuliakan Allah dengan membawa Islam ini, karena banyak sekali tantangan pada saat ini, ditantang dengan teknologi. Sekarang kita loh, Islam itu diriwayatkan oleh hadis Ibnu Sunni. Kalau kita jabatan tangan itu dulu iso kolek gitu, sambung rasa, sambung hati lah. Sekarang bertamu itu ya kalau karena teknologi, walaupun itu HP loh, enggak pernah muka itu bertatap tangan. Kemudian ini salah satu pembungsian, termasuk silaturahmi juga dibatasi ya. Pembicaraan adabnya itu sekarang sudah agak banyak kemunduran ya. dari ketentuan-ketentuan hukum syar'i Islam, akhlak, apalagi akhlak Islam. Ini sudah banyak yang terbonsai, hanya orang-orang yang mau mengutuhkan kembali. Makanya misi di Jamaah tahun itu dulu ada ada beberapa hal. Satu, misi kita kenapa menghidupkan malam, menghidupkan agama. Satu, menghidupkan sunnah-sunnah yang telah tenggelam, yang maksudnya keaslian kemurnian Islam yang tenggelam itu. Jamaah ini coba menggali, digali mana kemurnian Islam yang dulu, yang ada oswah dari Nabi, yang dilakukan oleh para sahabat dan seterusnya. Ini kita punya misi untuk menimbulkan sunnah-sunnah yang telah tenggelam atau mati. Kemudian misi kita ada juga menghidupkan sunnah yang mati. Contohnya dulu ya, waktu pada awal-awal perkembangan Pondok Indah ini, Ustaz Daud ya, saya memperkasai tentang akikoh. Itu sebenarnya punya hak Islam, karena itu tenggelam. Orang Islam ini tidak kenal akikoh. Kemudian saya berangkat dari Masjid Al-Qur'an, satu persatu tahu. Jadi berakikoh dengan dasar mengamalkan agama. Kemudian satu persatu lambat laun ada tambah paham, sehingga sampai saat ini orang ya katakan kayak pun akikoh itu dilaksanakan pada sudah punya anak cucu baru diakikoi dan sebagainya. Itu mau menyalahkan gimana kalau sudah diberi contoh tidak mau, ya ini pokoknya akikoh ya silakan. Jadi yes, kalau sudah begitu hukum kita bagaimana? Jadi ya amalmu untuk kamu kalau sesama muslim, kalau amal kita ya untuk kita. Itu. Kemudian tantangan yang berat sekarang ini termasuk menghidupkan agama. Mari kita bersama-sama ya dalam hal kepekaan menghadapi kedepannya ini. Baik ya, mungkin kita secara mindset kita, dalam hasil pikir kita, kalau berjalan begini nanti akan begini, kalau begini akan begini, itu cukup berhenti di mindset. Namun demikian, kalau kita sebagai umat muslim, kita harus mampu yaitu menggali, karena mutiara-mutiara Islam itu ada di dalam dan perlu perjuangan yang sangat-sangat sungguh-sungguh jauh berat. Oleh sebab itu ya, kalau kita bercita-cita kalau naik masuk surga, ya surga yang tinggi. Kemudian setelah ini betul-betul kita hadapi dan kita sikapi, Pak, insya Allah ya, kita sebagai generasi akhir, generasi penerus dari umat Rasulullah Muhammad SAW, walaupun godanya banyak, namun demikian kita sudah alhamdulillah dipilih oleh
Allah, menjadi umat Muhammad ini adalah umat yang nanti banyak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih ya dengan mengikuti jejak beliau, mengikuti, kita siap mengganti, memegang tongkat estafet, yaitu agama Islam yang dicontohkan oleh beliau. Semoga kita mampu misi kita itu yang terakhir, memperbaiki sunnah-sunnah yang telah rusak. Ya, misi kita ini sunnah-sunnah Nabi yang telah rusak, yang sudah diperdulikan oleh umat Islam sendiri. Mari ini menjadi salah satu PR kita, bagaimana kita menyampaikan dengan lisan tidak berani, ya dengan minimal dengan doa. Kalau mampu, kita mampu merubah, mari kita luruskan kepada yaitu amaliyah yang telah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Ini suatu tugas kita yang sekarang ada di hadapan kita pada saat ini. Banyak sekali kita meluruskan atau memperbaiki sunnah-sunnah yang telah rusak ataupun sobek tadi. Yang selanjutnya, moga-moga kita visi-misi kita di dalam kita membentuk wadah ini betul-betul menjadi kokoh, sehingga tidak tidak terkecoh dengan adanya tantangan kemajuan teknologi yang akan akan membonsai hukum Islam ini, sehingga kita benar-benar menjaga keutuhan Islam, kemurnian Islam kembali kepada apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Inilah saudara segenap jamaah awal yang dimuliakan Allah. Sedikit saya berwasiat, moga-moga apapun yang kita hadapi saat ini, baik itu permasalahan, ya kalau katanya pembina, permasalahan hidup manusia itu berat dibikin biasa. Sebetulnya sangat sederhana, misalnya dikatakan musibah gitu sederhana, tapi bisa orang yang sampai mensikapi dengan musibah sebenarnya bisa diselesaikan dengan sederhana, tapi walah Rasulullah terus gimana ini berat dan lain sebagainya. Itu hanya kata-kata. Ini sebenarnya katanya satu, sebesar apapun musibah manusia itu akan ada ukurannya. Jadi nanti insya Allah ada masing-masing, semua permasalahan ada jalan keluarnya. Semua kesulitan akan timbul sebuah kemudahan. Itulah lewat agama Islam yang kita anut pada saat ini. Sebab itu marilah kita ulangi lagi sekali lagi bahwa kita benar-benar waspada dengan apa yang kita terima ini, baik itu menyenangkan ataupun menyusahkan, baik itu hal-hal yang menguntungkan ataupun merugikan, kesemuanya itu ya kita harus musibah qalu, kalau ada musibah katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan jalannya, caranya wa tawakal Allah al hayyil ladzi la yamut. Penyerahan terakhir, berserah diri kepada Allah, tapi perjalanan ini betul-betul sudah kita laksanakan. Wa tawakal Allah, diserahkan urusannya. Mindset kita tadi sudah di mindset kok tidak sesuai dengan harapan, itu di mindsetnya dinafikan, kemudian jalannya diutamakan. Wa tawakal alal hayyil ladzi la yamut, diserahkan kepada zat yang hidup, kemudian la yamut, yang tidak akan pernah mati. Itulah penyerahan terakhir yang terbaik untuk jamaah kita semuanya, seluruh umat Islam semuanya. Kalau kita sudah mampu yaitu menyerahkan segala urusan kepada Allah dengan sebenarnya, Pak, insya Allah kita semua akan dipilih oleh Allah sebagai hamba-hamba yang dimuliakan di akhirat kelak. Amin. Moga-moga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa, kemudian hamba-hamba Allah yang berhak menduduki surganya Allah. Amin. Dan insya Allah di sana akan mendapatkan tempat kembali yang terbaik, di sana akan kekal abadi selama-lamanya sesuai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin jamaah ta'awun yang dimuliakan oleh Allah, sedikit yang bisa kita sampaikan terhadap jamaah semuanya.
moga-moga ada manfaatnya bagi kita bersama. Dan ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekaligus apa yang bisa kita sampaikan ini banyak mungkin ada silap atau salahnya, moga-moga Allah ya, kalau ini benar moga-moga Allah bersama membuka hidayah dengan rahmatnya, kebenaran ini menjadi sebuah amalan di jamaah kita semuanya. Dan akhirnya kami karena tidak bisa aktif tiap majlisan di sini, saya mohon maaf sekali karena saya berdomisili di desa. Mas Udi, Mas apa itu? Saya belum tahu toh. Mas Arif, saya domisilinya orang desa. Kemudian di sini ya kalau pas ini dulu ya aktif waktu masih domisili Surabaya, terus sekarang saya di desa. Ya mohon maaf, jadi saya mohon izin sekali doa, besok saya insya Allah pagi akan kembali ke desa. Jadi ya saya sampaikan ya siap wasarin kepada segenap jamaah tahun perjuangan yang diperjuangkan termasuk pendirian fisik masjid. Saya hanya bisa berdoa moga-moga diberi kelancaran segala urusannya, menjadi masjid yang makmur, menjadi masjid yang penuh dirahmati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segenap jamaah yang ada di sana nanti Pak insya Allah menjadi hamba-hamba Allah yang dimuliakan dunia dan akhirat. Demikian saja yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aqulu qouli hadza li walakum astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.